Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama untuk sikap sosial. Menghormati, menghargai, toleransi, mengasihi, jujur, sopan, dan disiplin. Yang kedua untuk pengetahuan siswa. Siswa diharapkan memahami dengan benar makna pengampunan Allah melalui karya Yesus di atas kayu salib. Dan untuk keterampilan siswa, siswa mampu menjelaskan dengan sistematis makna pengampunan Allah melalui Yesus Kristus bagi dosa manusia. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang diharapkan mampu diterapkan di dalam kehidupan kalian sebagai siswa, khususnya untuk kelas 7. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang kedua. Silakan buka buku paketnya di halaman yang ke-9. Dengan judul Karya Pengampunan Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai bahan Alkitab kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Perhatikan di ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Silakan juga buka Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu.
kamu perbuat jugalah demikian. Puji nama Tuhan, mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 boleh mengingatkan kita semua bahwa hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Terus bahwa di dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan kasih yang tulus di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Allah terlebih dahulu melakukannya di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan kita penting sekali untuk kita boleh saling mengampuni di dalam kehidupan kita. Sementara dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sabar seorang terhadap yang lain. Demikian Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sabar ketika kita melakukan kesalahan. Dan Bapa percaya di dalam kehidupan kita, penting untuk kita boleh menunjukkan sikap sabar di dalam kehidupan kita. Memang tidak gampang ya anak-anak untuk kita menunjukkan bahwa kita sabar terhadap orang lain, apalagi terhadap orang-orang yang membuat kita jengkel. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada kita boleh mengingatkan kita untuk kita boleh hidup sabar di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini di poin yang A, pengantar. Pada bab 1, kamu telah belajar tentang indahnya mengampuni. Dalam pelajaran berikut ini kamu akan mendalami karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana karya pengampunan Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Seperti yang telah kita baca tadi, setelah kita mempelajari teks di atas, nah di bawah ini ada tulis komentarmu dalam titik di bawah ini. Jangan lupa ambil Alkitab dan baca ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2 dan Kolose 3 ayat yang ke-13. Pertanyaannya, apakah kamu mau dan mampu melakukan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam teks itu ya, baik Efesus maupun Kolose. Yang kedua, apa artinya mengampuni seperti Allah telah melakukan untuk kita? Tolong dijawab di pertanyaan ini ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati kalian. Kalian pasti bisa. Baiklah anak-anak, kita akan masuk poin yang B, makna pengampunan. Kita lihat kegiatan 1, bacalah cerita di bawah ini, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu mengenai isi cerita dan kaitannya dengan pengampunan. Jadi tolong kalian nanti simak dengan baik cerita di bawah ini. Habis itu kalian diarahkan untuk diskusi kelompok ya. Kalian bebas memilih siapa teman kalian. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, namanya Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Jadi ada 6 orang yang meninggal ya. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka. Ketika dia tidak dapat bergerak, kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih keras, yakni teriakan Mary.
Dia meremas tangan putrinya Quotes sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayah bahwa dia baik-baik saja. Ayah, aku sangat mengasihi ayah. Itulah kata-kata terakhir putri yang didengar oleh Gordon. Empat jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya siang itu, seorang wartawan BBC ingin mewawancari Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," saut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sangat tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka. Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengumuman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon, bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. Kita akan melihat jawaban Gordon Wilson. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya." Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan perdamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Jadi kita belajar dari Gordon Wilson bahwa kata-kata yang kasih bukan kata-kata caci maki yang keluar dari mulutnya. Artinya Gordon benar-benar menyadari bahwa ketika dia mampu melakukan hal yang demikian bukan karena kekuatannya, tetapi karena semata-mata pemberian anugerah Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, sehingga Gordon mampu melakukannya di dalam kehidupannya. Demikian di dalam kehidupan kita. Agar kita mampu mengampuni orang lain, kita harus minta anugerah Allah, anugerah Tuhan, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melepaskan pengampunan, sehingga pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan yang benar-benar tulus dan ikhlas. Bapak percaya manusia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu sangat kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kita mampu menerapkan pengampunan yang benar di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah pembelajaran kita dari seorang yang bernama Gordon Wilson pada pagi hari ini. Setelah kita baca cerita di atas, kita akan diskusikan dalam kelompok beberapa hal berikut ini. Jadi kalian diskusi ya, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, apa makna dari tindakan Gordon Wilson berdasarkan cerita di atas? Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas atau meninggal? Jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan bahwa Gordon Wilson mampu melakukan hal yang demikian, mampu mengampuni teroris, sementara hal tersebut dia kehilangan putrinya. Ini merupakan hal yang sangat sulit di dalam kehidupan kita kalau kita mampu melakukannya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, jadi jika
kita di posisinya Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Puji nama Tuhan, jangan lupa tetap semangat untuk kerjakan tugas di bawah ini ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut di halaman yang ke-11, bagian C, pengampunan Allah. Kita lihat kegiatan 2, mendalami pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus dan mendiskusikannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Jadi murni sekali ini inisiatifnya Allah yang mencari dan menyelamatkan manusia. Jadi walaupun manusia dikatakan sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Allah tidak berhenti sampai di sana. Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya. Ingat, bumi dan seluruh isinya. Namun, menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya, Nuh dan keluarganya. Puji nama Tuhan, ada orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, atau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, atau hukum-hukumnya Tuhan. Orang tersebut adalah Nuh, serta dengan keluarganya. Serta tumbuh-tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Jadi, kejahatan atau dosa yang sering manusia lakukan, itulah yang mampu membuat hatinya Allah itu sakit ya. Yang namanya Allah dan manusia merupakan satu hubungan yang awalnya bagus, awalnya manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, tetapi kejahatan manusia lah yang membuat manusia bisa menyakiti hati Allah. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan di dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak remaja. Kalau kalian bertanya, Pak, bagaimana saya bisa menyakiti hati Allah? Sebenarnya, kalau kalian, Bapak gambarkan ya, di dalam kehidupan kalian berkeluarga, kalau kalian misalnya melanggar aturan yang dibuat oleh orang tua kalian, papa atau mama kalian, atau kalian menyakiti hati mereka, sebenarnya kalian juga bisa menyakiti hati Allah. Misal sebagai contoh, kalian berbohong kepada orang tua, misalkan minta uang jajan kepada orang tua dengan alasan beli buku atau bayar les dan segala macam, atau kalian intinya bahwa kalian minta uang kepada orang tua dengan tujuan hal yang positif. Ternyata kalian uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk kesenangan sendiri. Sebenarnya itu bisa menyakiti hati orang tua kalian, walaupun orang tua kalian tidak mungkin marah secara langsung kepada kalian. Jangan sampai ya kalian berbohong, bahkan menyakiti hati orang tua kalian. Namun, dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Jadi walaupun manusia hidup di dalam dosa, bahkan terus melakukan dosa, tetapi Allah pasti menyelamatkan orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita ini merupakan pilihan ya. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, atau kita mau hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ini merupakan pilihan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Allah pasti menyelamatkan kita kalau kita mau hidup benar di hadapannya. Apapun tantangan di dalam kehidupan kalian, Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sekarang hingga
di masa yang akan datang. Jadi penyelamatan Allah itu akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita selama kita mau meninggalkan dosa kita, meninggalkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak, penyelamatan Tuhan terbagi di dalam 3 waktu. Di masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah ajaibnya Tuhan melakukan karya penyelamatan yang murni dari inisiatifnya Allah. Puji nama Tuhan. Lalu di bawah ini ada pertanyaan. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia mengampuni serta menyelamatkan manusia? Pertanyaan ini Bapak limpahkan ke kalian. Jadi mengapa Allah harus mengutus Yesus untuk datang ke dunia dan menyelamatkan manusia? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia? Apakah harus Yesus yang datang? Menurut kalian apa kira-kira? Mengapa harus Yesus? Kenapa nggak ada yang lain? Kenapa tidak ada cara yang lain selain Yesus? Nah, di bawah ini beberapa alasan Allah mengutus Yesus turun ke dalam dunia. Yang A, karena Allah mengasihi manusia. Jadi perhatikan bahwa yang pertama, bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya Allah terhadap manusia, hal ini tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Puji nama Tuhan, ini anugerah yang terbesar di dalam hati Allah untuk kita semua. Bahwa sebesar apapun kesalahan kita, kesalahan kalian, kesalahan Bapa, itu tidak mengurangi sedikit pun cinta dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah ajaibnya Tuhan. Itulah kasih yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi semua ciptaannya. Dan dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Jadi Allah begitu mengasihi manusia dan Allah percaya bahwa manusia pasti akan bertobat dan kembali kepadanya. Karena manusia adalah ciptaannya Allah. Allah mengerti siapa kita. Allah tahu siapa kita. Jadi walaupun kita melakukan dosa yang begitu besar yang bisa menyakiti Allah, tapi hal itu tidak mengurangi cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Ini merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita, benar ya? Walaupun itu bukan hal yang mudah untuk kita terus menjaga iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada godaan di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas dan menyakiti sesama, merampas hak orang lain, menyalahgunakan kekuasaan. Jadi hal-hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita lihat ya bahwa kehidupan orang-orang di zaman sekarang juga hampir mirip dengan kehidupan orang pada zaman Nuh. Ya, di sana ada kejahatan, hidup dalam pesta pora, merampas yang bukan hak miliknya, dan lain sebagainya. Hal-hal positif masih terjadi sampai hari ini. Semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Jadi hal-hal di atas yang sudah disebutkan itu merupakan kenikmatan yang sementara bagi manusia. Ya, tergantung apa yang menjadi kebiasaan buruk manusia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan, sebaliknya keinginan roh membawa manusia kepada keselamatan. Jadi kalau kita sering memberikan keinginan daging
maka kita dikatakan akan menuju kepada kebinasaan kekal nanti di api neraka. Sementara kalau orang yang hidup dipimpin oleh Roh, artinya kehidupan kita mau serahkan agar Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita, maka kita dikatakan manusia yang menuju kepada keselamatan atau membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, Pak, apa itu keinginan daging? Nanti anak-anak bisa baca di dalam Galatia pasal yang ke-5, di sana diceritakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Ada percabulan, perselisihan, pertengkaran, amarah, dan segala macam. Nanti anak bisa baca dalam Galatia pasal yang ke-5. Di sanalah perbuatan daging ternyata ada dukun segala macam, ya, penyembahan berhala yang dilakukan oleh manusia. Itulah keinginan daging. Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu hidup menurut perintah Allah. Ini merupakan alasan yang pertama kenapa Allah ingin menyelamatkan manusia, karena Allah mengasihi manusia. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, ya, kita akan lihat, kamu juga pernah mengalami apa yang disebut dengan godaan. Apa rasa semua kita mengalami, ya. Bapak di masa remaja seperti kalian juga pernah mengalami godaan di sekolah, di rumah, di lingkungan teman-teman sepergaulanmu, dari TV, internet, permainan elektronik, dan lain sebagainya. Jadi, godaan itu bisa muncul dari berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang telah kita baca. Meskipun kamu membutuhkan teman-teman untuk bergaul dan berbagi. Tapi ingat di sini, ya, kita memang membutuhkan teman-teman untuk kita bergaul dan segala macam. Tetapi terkadang ini, lihat, perhatikan, ya, pertemanan juga membawa kamu melakukan banyak hal yang menjadikan dan mengecewakannya. Sebagai contoh, kadang-kadang di masa kalian remaja, kadang-kadang diajak bolos, diajak alpa, atau melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian rugi. Meskipun kamu membutuhkan TV dan internet untuk belajar dan bermain, ya, tetapi terkadang media tersebut menyuguhkan banyak hal yang bertentangan dengan imanmu. Jadi meskipun di dalam kehidupan kita sangat membutuhkan media elektronik, baik HP, internet, dan segala macam, jangan sampai kita salah di dalam mempergunakannya. Ingat anak-anak, ya, di media sosial itu kita bisa akses apa saja. Jangan sampai kita salah di dalam menggunakannya. Ya, kita sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada seorang pun manusia yang langsung lahir dengan orang yang baik, ya. Pasti melalui proses yang panjang. Tergantung bagaimana kita merespon setiap masalah di dalam kehidupan kita. Jadi, dapat kita bayangkan betapa manusia di zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyak godaan. Jelas sekali, ya, dari zaman Adam sampai zaman kita hidup sekarang, godaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Haruskah manusia menyerah pada berbagai godaan tersebut? Haruskah kita menyerah? Bapak rasa tidak, ya. Kita harus berani menghadapi. Bagaimana cara menghadapi semua godaan? Sebelum terangkat ke surga, Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umatnya. Janji itu sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus turun mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang yang percaya. Jadi, ya, Tuhan akan berjanji, Tuhan akan mengutus Roh Kudusnya. Nanti anak-anak bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Di sana bagaimana Roh Tuhan dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Terus bukan hanya Roh Kudus dicurahkan, tetapi Roh Kudus juga berdiam di hati setiap orang percaya. Siapakah setiap orang percaya? Yaitu Bapak dan juga kalian yang percaya kepada Yesus. Maka kamu dapat meminta pada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Caranya bagaimana? Dengan tekun dan setia membaca
Alkitab serta berdoa. Jadi untuk kita menang dari setiap godaan di dalam kehidupan kita, kita harus meminta kepada Yesus yang adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati tantangan dan godaan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain selain kita tekun dan setia membaca Alkitab serta berdoa. Ini merupakan kunci utama untuk kita menang dari godaan. Baca Alkitab, berdoa, serta membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, dan setiap masalah kita boleh menghadapi bersama dengan Tuhan. Bapak percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Yang bagian B, Allah Maha Pengampun. Jadi mengapa Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia? Yang kedua adalah karena Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus 70 kali 7 kali. Ya. Artinya bahwa pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni namun masih tersisa kebencian jika kita mengingat semua kejahatan yang dilakukan seseorang pada kita. Apakah kamu pernah merasakannya? Ya, memang terkadang di dalam kehidupan kita katakan, aku mengampuni dia. Tetapi kalau perbuatannya yang dilakukan sangat menyakiti hati kita, kadang-kadang kita masih mengingatnya. Itu hal yang wajar. Tetapi kita pada pagi hari ini belajar lebih lagi tentang pengampunan, agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu. Jadi perhatikan anak-anak bahwa Yesus telah mengerjakan 2000 tahun yang lalu mengampuni dan menyelamatkan kamu. Kamu wajib mengampuni orang lain. Jadi ketika Tuhan sudah mengampuni kita yang adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita juga melakukan hal yang sama. Kita wajib mengampuni orang lain. Juga mohon ampun pada orang lain jika kamu bersalah. Ini wajib dalam kehidupan kita ya. Kalau kita punya salah, kita mohon ampun. Berbuat baik padanya, suatu saat hatinya akan luluh dan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita sudah mungkin pernah menyakiti hati seseorang, kadang-kadang waktu kita minta maaf tidak semerta-merta pada waktu itu orang mengampuni kita, tetapi kita dikatakan terus melakukan kebaikan kepada dia, sehingga hal itu bisa membuat hatinya mau mengampuni kita. Bukan melakukan dengan palsu ya, atau dengan iming-iming tertentu, tapi benar-benar kita tulus melakukannya. Janganlah berpatokan pada sikap orang lain yang tidak mau mengampunimu. Ya, patokanmu haruslah pada Kristus yang rela mengampunimu. Lakukanlah hal yang sama. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya Kristus sebagai orang beriman. Artinya kita mengampuni sesama tetapi bersikap Kristus sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Misalnya Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka tidak telah berubah. Jadi pengampunan yang kita berikan benar-benar pengampunan yang bisa kita lihat. Jangan sampai kita terulang kembali untuk kesalahan yang sama atau mengalami hal yang sama. Kita tidak pengen seperti itu. Seperti yang kita pernah belajar tentang Yusuf ya. Wah, Yusuf ketika mengampuni saudara-saudara, Yusuf menguji mereka apakah mereka telah berubah. Demikian di dalam kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak kita lihat alasan mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Karena Allah
adalah penyelamat. Dia Tuhan sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutus Tuhan. Jadi kita pahami bahwa sebelum Yesus datang ke dunia, ternyata Allah telah mengutus para nabi untuk mengingatkan manusia untuk hidup kembali di jalannya Tuhan. Akhirnya dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya. Jadi Allah mau hadir di dalam dunia ini melalui kehadiran Yesus. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya, sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Jadi kenapa Allah harus turun ke dalam dunia? Karena hal yang pertama, manusia tidak bisa menyelamatkan sesamanya, sementara manusia juga berdosa. Jadi harus pribadi yang tidak berdosa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, yaitu Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga manusia. Bagaimana mungkin? Mungkin pengetahuan kita yang terbatas memahami hal tersebut. Tidak mudah untuk kita memahami dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Bagaimana mungkin? Pengetahuan kita terbatas, kepintaran kita sangat terbatas. Dia lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia. Dia menjadi lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Jadi Yesus alami apa yang kita alami. Melalui proses kelahirannya, terus Yesus pernah sedih, Yesus pernah haus, Yesus pernah juga gembira, Yesus juga pernah marah. Jadi Yesus sudah merasakan apa yang kita rasakan. Dia juga merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun, dia tidak berdosa karena dikandung dari Roh Kudus. Jadi ini perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Perbedaan antara Yesus dengan manusia. Manusia lahir karena pertemuan laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Lahirlah kita. Ada papa dan mama. Kalau Yesus tidak terjadi melalui hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi terjadi karena Roh Kudus. Ini merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Ingat, orang yang pernah bangkit dari kematian hanya Yesus. Tidak ada manusia lain yang seperti Yesus. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, dia menanggung dosa kita. Jadi Yesus mati bukan karena dosa sendiri, tapi menanggung dosa manusia. Seperti yang Bapak katakan bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan sesamanya. Perlu pribadi yang tidak pernah berdosa. Siapa pribadi yang tidak pernah berdosa di dalam kehidupan manusia? Bukankah itu Allah sendiri? Jadi itu alasan Allah kenapa Allah datang untuk mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Inilah titik poinnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, kita bisa melihat bahwa Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib merupakan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan juga bukan hanya mendamaikan, tetapi memperbaiki hubungan yang telah rusak. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tercatat dalam Roma. Nanti anak bisa baca di dalam kitab Roma bagaimana manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang yang berutang, yaitu utang dosa, dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui apa? Darahnya, melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Allah mengampuni kita dalam Kristus dengan membatalkan
hutang kita kepadanya. Jadi manusia ketika berdosa, dia punya hutang kepada Allah. Hutang tersebut tidak boleh dibayar dengan uang, tetapi dengan darah, dengan kematian, yaitu orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi Allah sendiri harus mati melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita semua, untuk Bapak, untuk kalian. Jadi kalian tolong, Bapak minta, hargailah kematian Yesus di atas kayu salib. Itu merupakan titik pengorbanan terbesar yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan manusia, yaitu kematian Yesus. Jangan kita merasa bahwa kematian Yesus sesuatu yang buruk, kematian Yesus merupakan sesuatu yang hina, tetapi kita anggap kematian Kristus adalah kematian yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus mengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Pengasih. Puji nama Tuhan. Selanjutnya anak-anak, setelah mendalami topik ini, diskusikan beberapa hal berikut ini, ya. Yang pertama, berbagai godaan yang kamu alami di sekolah dan di rumah. Yang kedua, cara kamu mengatasi godaan itu. Terus, mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Jadi yang pertama itu godaan kalian di sekolah ya. Yang kedua, cara mengatasi godaan tersebut. Ingat nomor 1 dan nomor 2 itu berkaitan. Sementara nomor 3, kalian disuruh untuk mencari alasan Allah bersusah payah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Selamat mengerjakan ya. Tetap bersukacita. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk kegiatan 3, mendalami Alkitab. Anak-anak bisa lihat di halaman yang ke-14. Di sini Bapak akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu SMP 1. Ya, semua anak SMP 1 kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu SMP 2 Negeri Sumedang. Kelompok ketiga itu SMP 1 Cimalaka. Ya, masing-masing kalian sekitar ada 10 orang ya, baik SMP 1, SMP 2, SMP 1 Cimalaka. Terus yang keempat ini, semua kalian baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 wajib menjawab pertanyaan nomor 4. Ingat ya, kelompok 1 SMP 1, kelompok 2 SMP 2, kelompok 3 SMP 1 Cimalaka. Dan yang kelompok 4 semua baik SMP 1, 2, dan 1 Cimalaka mengerjakan pertanyaan yang keempat. Jadi kelompok 1 tidak boleh mengerjakan kelompok 2. Dan kelompok 2 tidak boleh mengerjakan kelompok 1. Demikian kelompok 3 dan sebaliknya. Ya. Terus di sini perintahnya, bacalah Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian ceritakan ya sikap Yesus ketika orang menghadapnya dengan seorang perempuan yang berbuat dosa. Mengapa Yesus tidak menghukumnya? Jika orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadapmu datang dan mengaku kejahatan kepadamu, apa yang kamu lakukan kepadanya? Yang ketiga, kamu dapat menceritakan secara berkelompok. Jadi ini tugas buat kalian. Tolong dikerjakan ya dengan sukacita dan jangan sampai kalian tidak bekerja sama satu dengan yang lain ya. Saling bekerja sama itu hal yang baik. Kita akan lihat kesimpulan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Kristus. B, yang kedua, dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan manusia. Yang kedua, yang ketiga, Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya
berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Ini kasih yang tidak pernah terbatas yang dimiliki oleh Allah. Yang keempat, pengampunan Allah memberi kekuatan bagi kita orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, kita akan berdoa untuk kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Tolong ya, kita ambil sikap masing-masing, anak-anak ambil sikap, kita berdoa. Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Bapak kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman, buat pembelajaran-Mu pada pagi hari Tuhan, bagaimana kami harus mengampuni di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukannya Tuhan, dan kami percaya tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu untuk mengampuni orang yang paling banyak menyakiti kami Tuhan. Ajari kami seperti Yusuf, mau mengampuni saudara-saudaranya Tuhan, walaupun saudara-saudaranya banyak melakukan kesalahan, bahkan menjual Yusuf menjadi seorang budak, tetapi Yusuf tidak membenci saudaranya, tetapi Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Ajari, bahkan taruh hati yang seperti hati Yusuf yang mau mengampuni dalam kehidupan kami, terlebih hati Yesus, karena kami tahu teladan terbesar dalam kehidupan kami tentang mengampuni adalah Yesus. Yesus mau mengampuni ketika dia disalib, ketika dia dicaci maki. Kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami serahkan untuk aktivitas kami yang selanjutnya. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak katakan, amin. Sampai jumpa untuk pelajaran kita yang selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.